bisa mendengar suara saya ini ya? Oke, bisa nggih, Pak. Bisa, Pak. Pak. Tapi agak mendung. Kalau sekarang bisa nggak? Bisa, lebih jelas, lebih jelas. Lebih jelas, J. Lebih jelas. Ini nggak jelas sekarang. Nah, ini Ini agak jauh. kecil, Pak. Agak jauh. Oh, agak kecil. Oh iya, ini. Oke, masih. Bentar. Jadi bentar, tak ganti dulu aja lah ya, bentar. Nggak nyaman dengan ini, kurang nyaman. Ya. Pakai yang biasa aja. Ya. Dan saya pakai yang biasa aja. Ya, tadi saya menanyakan beberapa contoh. Jadi pakai alat nggak familiar. Jadi kita akan diskusi tentang ini ya, cognitive theory of multimedia learning ya. Kemudian terdengarkah suara saya ini? Jelas, Pak. Dengar, Pak. Kemudian 3 kategori prinsip multimedia. Jadi bagaimana cara kerja multimedia? Ya, ini kita berbicara tentang cognitive multimedia learning. Ya. Ini di awal sudah saya sampaikan ya. Jadi tentang pemrosesan gambar. Ya. Jadi kita pemrosesan gambar jalurnya kan jalur ini ya, dari mata turun ke working memory gitu ya, dari mata turun ke working memory, terus ke sini, terus ke sini 4 ya. Kemudian kalau perlu 4 langkah. Kalau spoken word ini 1, 2, 3, 4, ini ya. Iya. Saya sudah sampaikan ya. Kemudian kalau printed word berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan itu beda ya. Jadi yang ini ada 4, 4, 5. Jadi Mayer itu saya nggak sadar, itu satu-satunya orang yang multimedia yang luar biasa
Ternyata dia ahli multimedia dan ahli ilmu otak. Gitu ya. Maka ya hebat sekali dia. Jurnalnya banyak sekali dan multimedia. Kalau Anda melihat jurnal multimedia ya pasti banyak mayor ya, yang menulis. Nah, jadi maka sebagai dasar pengembangan itu adalah kita tahu prior knowledge. Ya, prior knowledge. Nah, kemudian di kuliah kemarin bahwa pengguna itu melihat itu tidak membaca, tetapi scan, ya kan? Scan sekilas, oh ini. Jadi tidak membaca. Walaupun scan itu bisa menghasilkan suatu membaca juga, gitu ya. Oke, kita lihat prior knowledge itu perlunya apa, gitu ya. Ini kemarin enggak. Ini menggunakan apa? Ini bukan prior knowledge. Prior knowledge-nya apa? BTS. Ini contoh ya. Jadi konten ini menggunakan panel BTS itu apa? Untuk segmen apa? Ini untuk segmen belasan ya. Misalkan 17-an sampai ya mungkin 24-an. Jadi ini. Jadi Anda yang sudah umurnya di atas ini nggak kenal kecuali yang itu maniak tentang dia itu adalah army kan dia. Nah, jadi iklan ini kenapa yang disasar ini? Karena minuman ini nggak bagus, ya kan? Nggak bagus. Kalau ini misalkan menggunakan lagunya orang-orang umur 50-an, ya nggak laku. Umur 50-an tuh udah makan harus hati-hati, minum harus hati-hati. Ya. Nah ini contoh. Jadi ini menggunakan prior knowledge. Prior knowledge itu kan orang itu bisa langsung menangkap gitu ya prior knowledge. Sekarang gini ya, saya ngomong gitu ya, Mas Obi. Iya, ya, Pak. Saya akan ngomong, saya tak ngomong, Mas, sekolah gajah di Lampung itu bagus ya. Jangan gimana jawabnya? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Itu Iya. Sekolah gajah, sepak bola gajah, sekolah gajah. Jadi saya cek, saya nggak mau ngomong sekolah gajah ke jenengan nggak pas karena pelayan knowledge-nya belum ada, sehingga saya mau ngecipir seperti apa ya nggak nyambung gitu kan ya. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu ya kalau bicara kan dari hati ke hati gitu ya. Apapun gitu ya. Jadi sekali lagi pelayan knowledge itu perlu. Nah, sekarang kita mengembangkan konten multimedia ya. 3 prinsip ya untuk mengurangi pemrosesan yang tidak relevan. Ini diskusi tentang ini bisa saja banyak bantahan loh ya. Karena orang terbiasa. Oh, nggak apa-apa, saya seperti itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Boleh nanti kita diskusi nggak apa-apa ya. Membantah juga nggak apa-apa. Oh, ini. Tapi saya karena di sini kan psikologi yang kadang-kadang kita tidak ke sana. Dan ini multimedia adalah psikologi, kemudian otak, gitu ya. Jadi ada 3 golongan, prinsip untuk mengurangi pemrosesan yang tidak relevan, kemudian prinsip untuk mengelola pemrosesan penting, dan prinsip untuk mendorong proses generatif. Jadi
Untuk mengurangi pemrosesan yang tidak relevan, ada coherent principle, ya, ada signaling, ada redundancy, ada spatial contiguity, dan temporal contiguity. Ya, ini dulu ya. Kemudian coherent itu apa? Pertama coherent. Coherent, ya, ketika ini ya, orang belajar lebih baik ketika kata-kata, gambar, suara, video ini ya, animasi yang tidak perlu dan tidak relevan tidak digunakannya. Tidak perlu dan tidak relevan tidak digunakan. Kadang-kadang orang emosi itu, semuanya dikeluarkan. Contohnya nih ya, ketika ada suara atau musik ya, ditambahkan kata-kata yang diucapkan, dan suara musik bersaing untuk memproses kapasitas saluran auditorik. Nah, jadi kalau kita membuat suatu konten, ada musik, ada suara vokal, berbeda dengan lagu ya. Kalau musik suara itu pasti ya. Saya ngomong diiring dengan musik yang itu nggak relevan, maka telinga mengalami beban telinga overload, ya, karena dia mendengar suara dan mendengar musik. Nah, sementara telinganya apa? Nganggur kan? Nah ini, maka di sini ini tidak pas. Jadi makanya kalau di suatu keramaian, ketika ya ada announcer, misalkan di mall atau apa, misalnya ada suara musik, kalau ada orang ngomong kan mesti musiknya mati ya, atau volumenya pelan sekali. Nah, itu mengurangi beban overload pada telinga. Nah, jadi kita prinsipnya keseimbangan. Ya. Nah, ini dulu saya pernah dibantah waktu mengisi pekerti ya Pak, saya terbiasa belajar mendengar suara musik yang keras. Gitu ya. Ada juga mungkin seperti itu, ya. Bisa. Nah, tetapi itu kan kasus khusus, ya. Yang kasus khusus jangan menjadi general, gitu ya. Sebentar. Jadi kasus khusus itu jangan menjadi general. Jadi jangan ada kasus satu orang mengalahkan satu teori. Nah, ini kan teori ya, teori seperti ini. Tapi itu pun juga tidak terbukti juga apakah dia paham juga ya dengan menulis mendengar suara dan musik. Tapi gini, saja kita ya. Di mana ya? Misalkan sekarang Anda menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dilagukan dengan Indonesia Raya, tapi mengucapkannya tidak dilakukan dengan ya biasa gitu, seperti Pancasila gitu ya. Kira-kira ada yang kelupaan nggak nanti kalau diucapkan dengan cara biasa, gitu ya? Kemungkinan iya. Kemungkinan iya. Nah artinya, ini artinya, jadi kalau ada, makanya dulu yang di kalau ini di pesantren ya, sholawatan itu dilakukan itu untuk apa? Supaya mudah hafal. Gitu ya. Ya kalau di Arab nggak ada, selawat dilakukan itu nggak ada. Di Indonesia itu adalah untuk edukasi. Maka kemudian ini ada yang dari Sunda nggak? Ada yang orang Sunda nggak? Nggak ada ya. Di orang Sunda itu banyak mainan anak-anak yang dihafalkan itu dilakukan. Misalkan ada ya. Jadi mengucapkan
itu artinya dimodulasi. Ya. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu berarti suara dimodulasi menggunakan lagu. Nah, artinya itu membantu. Jadi suara vokal dengan musik itu justru saling mendukung. Maksudnya musik yang mengiring lagu, ya, bukan musik yang lain. Jadi ini ya. Ini saya dulu pernah diskusi agak panjang waktu orang mengatakan saya bisa waktu. Oh ya tidak. Tapi jangan untuk orang lain. Ya. Ini ya. Jadi jangan, ini harus seimbang. Kalau ini nganggur, ya, yang ini overload. Ini adalah coherent principle yang ini. Kemudian beberapa prinsipnya signaling. Signaling ini adalah orang belajar lebih baik ketika kata-kata diikuti dengan isyarat atau highlight penekanan yang relevan terhadap apa yang disajikan. Bisa memanfaatkan warna atau animasi. Ini saya ambil contoh ya dulu ya lomba IKN ya. Oh ini bentar ini videonya ini lomba IKN ya. Ini gas dan berkelanjutan. Sungguh kami yakin masih ada jawaban di antara alam dan peradaban. Kota pun dapat mengumpus di antara hutan. Jangan-jangan sesederhana itu definisi sejahtera, yaitu saat pembangunan. Ini kan menggunakan highlight, yang menggunakan warna. Jadi suatu peta kemudian dikasih warna untuk highlight. Ya. Dan perbatasan serta arah dan tujuan berkota ya. Tanpa mengurangi kemudahan pembangunan. Saat dunia ikut bernapas dari jantung hati Kalimantan. Walaupun ini seperti yang ini tadi menunjang perbatasan serta arah apakah dan sempat tujuan membaca berkota. Nah, apakah sempat membaca dengan durasi pendek tadi itu? Kan nggak sempat membaca ini sebenarnya. Sebanyak ini kalau dikasih waktu aja sepersekian detik ini. Mengurangi kemudahan pembangunan. Saya enggak, tapi ini contoh untuk dari jantung hati highlight. Ya. Buatnya ya agak sulit kalau ini agak sulit. Ini juara pertama ada ya lomba IKN ya, juara pertama. Gas dan berkelanjutan. Contoh yang kedua highlight. Nah, ini di detik ini menggunakan ini mulai tahun 2021. Ya, highlightnya teks ya. Ya. Jadi highlightnya menggunakan background merah. Saya tanya dulu, di sini yang aktif apa dan apa? Yang aktif utama apa? Mata, Pak. Mata. Sedangkan telinga di sini kan hanya background yang informasinya nggak penting kan di sini ya. Hanya untuk biasa. Hanya pengiring musik background. Ya. Hanya musik pengiring aja Pak, musik pengiring. Tidak overload. Nah, sekarang seperti ini. Sudah diterima oleh Dirjen sudah melaporkan kepada saya. Setelah menteri ini ngomong, musiknya hilang, Pak? Musiknya hilang, deh. Ya, itu ya. Ini detik itu mulai 2021. Baru ke tahun kemarin dia sudah menerapkan ini. Kementerian Hukum dan HAM kemarin. Sudah diterima oleh Dirjen sudah melaporkan kepada saya. Kepada kami. Kalau dari segi kami, saat ini kami masih berdiam-diam. Masalah itu masih masalah internal Demokrat. Karena
Karena kelompok yang dikatakan KIB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami. Nanti ya, ini sampaikan tadi contoh, jangan lihat anunya ya, partainya enggak, hanya saja nyari ini yang ada di YouTube gitu ya. Yang bagusnya ya live di Detik ya, lihat. Jadi mulai tahun kemarin Detik sudah menerapkan ini, sudah menerapkan teori highlight ini. Ya. 2020 belum. Ya. Ini untuk kemudian yang lainnya. Redundancy principle. Redundancy ini orang belajar lebih baik, ya, orang belajar lebih baik dari animasi dan narasi, termasuk video ya, daripada animasi dan narasi. Nah, sebabnya apa? Mas Afif. Jadi orang belajar lebih baik dari animasi dan narasi, ya, daripada animasi plus animasi, narasi plus teks pada layar. Ya mungkin karena redundan antara narasi dan teks pada layar itu, jadi konsentrasinya terpecah. Bukan narasi. Bukan narasi. Bukan. Animasinya, animasi dan teks, karena sama-sama mata. Ya. Animasi ini mata, iya kan ya. Kemudian teks juga mata, dulu ya. Berarti matanya overload, telinganya nganggur. Telinganya nganggur. Nah, maka ini dari sini. Maka di sini, coba ya ini ya. Kalau jadi itu kan juara 1 IKN. Nah, tapi kan tetap ada kekurangannya. Gitu. Saya hanya nyocokkan dengan teori. Gitu ya. Ini ya, redundant. Seperti gini, guys. Pernah nonton di gedung bioskop kan, film-film asing. Kalau kita nggak tahu dialognya kan mesti lihat terjemahannya. Kalau kita lihat terjemahannya kan gambarnya nggak fokus, ya kan, hilang kesannya itu ya. Nah itu berarti mata kita overload, gitu ya, mata kita overload. Nah ini contohnya, ini redundant. Das dan berkelanjutan. Sungguh kami yakin masih ada jawaban di antara alam dan peradaban. Kota pun dapat mengukus di antara hutan. Apa redundantnya? Ada suara, ya kan, dan teksnya itu sama dengan suara itu. Jadi ya teks ini sama, nah, itu redundant. Maka di sini kalau ada area, ya itu video. Jadi ini ya, yang penting pedoman kita sederhana aja, jangan overload, bagi-bagi antara mata dan telinga. Tapi di sini overloadnya bukan, tapi jangan-jangan mubazir dia. Sesederhana itu definisi sejahtera, yaitu saat pembangunan menunjang perbatasan serta arah dan tujuan perkotaan tanpa kecuali narasi di teks di bawah itu bahasa Inggris. Berarti boleh tanya dok? Ya, tapi ya saya mungkin kalau yang ini sedikit bukan tidak setuju atau gimana, cuman kalau misalkan pas nonton film gitu ya, itu saya lebih prefer ketika yang teks sama tulisan itu sama. Ya gitu. Memang itu redundant. Soalnya gini dok, kalau misalkan saya nonton film yang katakanlah bahasa Inggris. Ketika ngomongnya bahasa Inggris, tapi
subtitlenya bahasa Indonesia, kadang saya bingung gitu. Dan sebaliknya, misalkan filmnya bahasa Indonesia, teksnya bahasa Inggris, itu bingung. Gitu. Jadi kayak ada kayak sering loading gitu. Tapi mungkin itu nggak redundant ya, karena beda ini ya. Atau kasus yang satu kasus mungkin bagaimana? Oke, gini, ini kalau saya ya, saya kan juga bahasa Inggrisnya nggak bagus. Ya, kalau ada dialog bahasa Inggris, diberi teks bahasa Inggris itu menolong saya karena listening saya nggak bagus, gitu ya. Nah itu lah. Setuju. Ini kasus per kasus loh ya. Ya, ini nggak bisa digeneralkan. Betul, itu tadi saya karena listening saya nggak bagus, gitu ya. Dengan teks itu, itu maksudnya itu. Kan itu ya. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini nanti bisa didebat, gitu kan ya. Maka tadi saya di awal mengatakan pengalaman pribadi itu belum tentu bisa digeneralisasi. Itulah kaidah ilmiah. Tapi nggak apa. Kalau seperti itu malah bisa diteliti. Maka tadi semester kemarin kok ya Mas Obi ya, Mas Obi dengan kita kalau konten di YouTube tuh nggak usah panjang-panjang gitu ya. Betul nggak? Iya Pak. Kalau video tutorial sih Pak itu. Nggak usah panjang-panjang, tapi nanti merefer pada blog atau buku gitu ya. Ya. Jadi lebih ke ujungnya di skip itu sih Pak. Gitu ya. Jadi artinya kalau dia mau tahu lebih jauh, dia menggunakan apa? Langsung merujuk ke buku atau blog gitu ya? Ya betul. Jadi detailnya itu ada di blognya. Jadi videonya nggak usah panjang-panjang gitu kan ya? Itu kalau untuk penelitian itu bagus banget. Ya, untuk penelitian itu bagus. Ya, orang itu prefer terhadap konten video yang pendek dan dia mengacu pada apa teks atau video murni, nah gitu ya. Tuh ya. Boleh masuk Pak. Nah silakan. Terkait mungkin terkait apa hampir mirip dengan Mas Mahendra tadi ya. Tapi di sini saya melihatnya dari sisi lain dari sebuah redundant ini nggih Pak. Kalau saya lebih pada accessibility. Jadi mungkin ya Pak ya video ini ditujukan untuk semua kalangan, artinya dalam tanda kutip termasuk mungkin yang tuna gitu ya, yang tuna. Artinya kan mungkin karena apa mungkin dia tuna rungu, kemudian jadi dengan adanya tool ini mungkin sebagai alternatif dia dalam membaca hal itu. Nah, tetapi mungkin kalau dari saya sendiri mungkin kalau dalam sebuah video yang mungkin bisa ada option kayak mungkin di YouTube dan sebagainya itu kan ada option aktifkan caption atau nonaktifkan caption. Jadi mungkin tulisan itu tuh bukan tidak masuk ke videonya tapi berubah fitur caption yang kalau di YouTube kan bisa di on off kan caption tulisannya itu. Jadi mungkin kalau di sini kalau mungkin secara primitif melihat video ini mungkin ini mengarah ke tujuan di accessibility, artinya untuk menjangkau mungkin lebih luas jangkauannya. Baik, saya kira tepat sekali ya. Jadi inilah bentuk ramah disabilitas itu kan ya? Iya. Disabilitas tapi untuk yang tunarungu. Nah, gitu. Saya kira bisa seperti itu. Nah, ya. Baik ya. Jadi ini makanya saya melihat ini kan semua kan teori kan orang normal ya. Jadi saya melihat tadi ini nggak perlu, makanya nggak saya lihat juga, saya hanya mendasarkan dengan teori. Saya kira betul ya. Jadi kita membuat konten itu untuk siapa? Nah, justru mungkin kalau kita ketemu developernya ini mungkin dia bisa cerita, mungkin ceritanya seperti itu. Ini untuk betul ya, untuk yang tunarungu supaya dia itu. Jadi kan sekarang
apapun itu kan harus ada melayani disabilitas kan, baik itu gedung, tempat parkir, ya kan ya, itu kan ya, harus ada remnya itu ya, bukan tangga tapi rem itu ya. Gitu ya. Pak Bri, tanya sedikit Pak. Ya sudah, banyak nggak apa-apa. Maaf nih Pak, sambil off cam karena baru sakit kepala. Oh iya, ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya Pak, makasih. Tadi yang disampaikan Pak Bri untuk video tutorial itu pendek karena nanti untuk lebih lanjut merujuk ke apa namanya? Ke diktat atau buku ya, gitu kan. Oh ya, itu yang Mas Obi itu ya. Terus? Tapi ini sepengalaman saya anak-anak itu kalau video tutorial itu daripada diktat itu lebih nyaman dengan video tutorial. Kalau diktat itu masih tanya lagi padahal sudah jelas Pak urut-urutannya itu seperti itu. Nah, ini juga termasuk nanti jadi tesis saya Pak untuk video YouTube itu sebagai ini analisis untuk pembelajaran mandiri gitu Pak. Jadi nanti meneliti YouTube itu apakah efektif sebagai pembelajaran mandiri gitu Pak. Terima kasih. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi ini ya, ini kaitan dengan budaya baca ya. Budaya membaca orang Indonesia itu gimana ceritanya? Kurang Pak. Rendah. Ya, itu paling rendah betul tadi ya. Dan tadi siang saya ngisi PPG Prajabatan ya. Partner saya kan dari STM Pembangunan, SMK 2 Depok. Memang anak sekarang itu budayanya itu adalah budaya video. Iya, betul Mbak ya. Karena apa? Dia malas membaca. Jadi budaya baca kita itu rendah. Kita rendah. Dan budaya video kita itu tinggi. Nah, tadi yang Mas Obi, yang semester kemarin ya Mas Obi, yang kita kalau orang itu lebih suka dengan video yang pendek, kemudian malah refer ke buku gitu ya. Ya itu kayak yang tadi di detik.com itu Pak, modelnya kan hanya 1 menit, enggak nyampe sih, paling 20 detik, 30 detik itu detailnya ada di blog. Nah kalau tutorial itu lebih step-stepnya itu langsung gitu, misalkan contoh install Microsoft Office gitu. Orang memang nonton install Microsoft Office, tapi ketika videonya itu dibuat dengan runtut paling satu video itu paling sekitar 3 menit. Nah, sedangkan di YouTube itu yang biasa dipublis itu kan orang banyak narasinya ya, bahkan loading aja mereka ngomong gitu Pak. Padahal kan aslinya loading bisa di skip gitu. Nah, mungkin kalau misalkan ingin lebih efektif, tidak terlalu lama gitu satu video, bahkan 3-5 menit itu udah lama menurut saya gitu Pak. Nah, tadi Mbak siapa tadi? Dia Pak. Oh, dia Mbak Dia. Nah, penelitian jenengan bagus ya. Jadi kan ini ya, di dalam kita itu kan ada orang itu auditori, ya, visual, atau kinestetik. Tahu teori ini? Oh. Ya, auditori. Jadi auditori itu orang senang hanya mendengar suara saja. Ya. Podcast yang benerannya, podcast real podcast ya, bukan podcastnya Deddy Corbuzier, beda ya. Podcastnya Deddy Corbuzier itu adalah visual, audio visual. Nah, ada orang yang senang dengan visual, audio, ada orang yang senang visual, ada yang orang yang senang dengan kinestetik. Kinestetik itu apa? Kalau belajar itu harus dengan melakukan. Saya termasuk tidak bisa belajar matematika dengan membaca.
Saya belajar matematika mesti habis kertas banyak karena saya harus menulis. Saya termasuk itu untuk matematika. Dulu ya. Jadi ini, nah sekarang kaitannya dengan budaya kita budaya baca kita itu rendah. Ini terbuat dari skor PISA, ya. Nah itu, maka kita membuat konten pun juga dalam melihat kultur nggak bisa memaksakan. Saya melihat di rumah saya ada yang orang yang membantu nyapu gitu ya. Dia setiap hari bawa anaknya itu bawa HP. Apa yang ditonton? YouTube. Dia nonton film setiap hari bisa lihat dia. Dia tidak pernah membaca. Jadi budaya membaca kita itu sebenarnya paling rendah di dunia, kayak dia. Dia tadi ya, Pak. Dia ya. Wah, penelitiannya bagus tuh ya. Ini untuk tesis mengambil itu. Iya, Pak. Nah, itu. Iya. Ya, jadi ya tesisnya itu yang diungkap di dalam apa teorinya itu dikaji. Itu menarik sekali. Lah, kayak gitu kok. Iya, tesis itu kan bukan sesuatu yang sulit, yang gampang tapi digoreng, dibolak-balik gitu kan ya, sehingga dilihat dari atas, bawah, kiri, kanan, ditaruh di, kalau saya kemarin ke Mas Dani ngomong ditaruh di piring emas, wah gitu kan ya. Nasi goreng di piring emas dengan nasi goreng di piring seng menarik mana? Sama nama nasi gorengnya gitu kan ya. Tetapi dikemas yang lain. Kemasan itu kan bagus ya. Seperti kemarin ya, konten apa yang kuliah kemarin ya, form. Nah, yang penting kita membuat formnya itu menarik ya. Bukan asal kok, tapi konten itu disajikan secara apa ya, digoreng gitu ya. Goreng. Dan berkelanjut. Ya. Baik, nah kemudian spatial contiguity. Orang belajar lebih baik ketika kata-kata dan gambar yang sesuai disajikan berdekatan daripada jauh, gitu ya. Dekat. Ini spatial contiguity. Jadi ini bintang. Bintang itu apa keturunan yang Maha Esa dalam satu frame, gitu ya. Loh, kenapa ketuhanan Maha Esa tidak langsung dituliskan di sini? Ya sesak lah ya nanti ya. Susah. Nah, atau bisa saja nanti seperti ini menggunakan panah, nah, bisa seperti ini. Tapi apa enggak ruwet? Oh ini, nah itu kan jadi malang melintang kalau seperti ini, gitu ya. Jadi ini dari melihat gambar ini, oh artinya ini, wah ini artinya. Jadi berdekatan daripada jauh. Kemudian ini ya. Nah, tadi yang gambar web lambdik tadi sekarang ini. Yang lambdik tadi kan yang mana tadi? Yang lambdik tadi model ini kan? Tadi ya Mas Mahendra ya. Ini sebaran COVID-19. Ini saya buat 5 Juli karena pas tanggal ini saya pas COVID, saya pas positif. Jadi saya gambar buat ini ya. Waktu puncaknya. Jadi ini 40% ini 40% ini apa? Akhirnya kita lihat ke bawah, toh, lihat ke sini kan. Nah, oh ternyata itu Jawa Timur. Nah, berarti kita untuk mengambil keputusannya lama karena melihat dari atas baru melihat ke bawah, gitu kan ya. Oh, kok di Jawa Timur apa? DKI Jakarta. DKI, maaf salah. DKI gitu ya. Nah, jadi ini kan harus berpikir 2 kali, melihat 2 kali. Nah, di sini 40% DKI. Nah, gitu. Tadi ya Mas Mahendra, dengan tadi komentar gitu ya, yang lambdik tadi ya. Nah, jadi ini DKI Jakarta, ini Banten, dan ini Jawa Barat. Oke, jadi ini kemarin Jawa Timur 6% DI. Nah, ini waktu itu saya mengatakan Jawa Timur yang luasnya segitu aja 6%, kita DIY yang luasnya segini 6%. Ngeri sekali kan sebenarnya waktu itu sebenarnya.
Walaupun sekarang juga ngeri ini, banyak orang nggak tes sekarang. Oke. Ya, ini yang ada pertanyaan lagi nggak? Jadi ini ya, kalau ada kan, loh, toh ini juga bisa. Nah, contohnya di Lambit juga seperti itu. Iya. Gitu. Tapi orang yang mendesain itu kan kadang-kadang tidak memahami teori ini gitu ya. Spasial contiguity. Ya harapan saya nanti jenengan kalau setelah kuliah ini presentasinya harus bagus dia, dengan presentasi yang kurang bagus harus menggunakan kaidah desain visual. Temporal contiguity, orang belajar lebih baik ketika kata-kata dan gambar yang sesuai disajikan secara bersamaan. Ini ada 12 prinsip. Kemudian ada managing essential processing. Tadi ini bentar ya. Loh, ini kan gambar bukan video. Jadi multimedia itu tidak harus video ya. Itu yang perlu kita pahamkan. Multimedia tidak harus video. Ya, ada teks, ada gambar, ada animasi, ada video. Dan itu mana yang diperlukan gitu. Dan ini di buku Mayer ini setiap butir ini ada kajian penelitiannya. Tapi saya izin. Ya, silakan. Izin bertanya terkait yang sebelumnya tadi, tapi tidak berhubungan sama spatial contiguity. Kalau saya tuh kadang mikir kalau pie chart seperti ini atau, nah misalkan contoh seperti ini, ada tidak ya istilahnya kayak prinsip atau suggestion terkait dengan warnanya, kombinasi warnanya gitu. Kadang kan kayak misalkan contohnya ini sekarang Jakarta sama Jawa Timur. Nah tadi dokter juga sempat nggak langsung dapat gitu. Ada momen di mana miss gitu. Apakah ada saran gitu untuk pemilihan warna gitu utamanya? Mungkin dari saya kemarin ngomong untuk warna nggak norak gitu ya. Jadi ini intinya apa yang dipermasalahkan, warna atau pie-nya? Lebih ke warnanya. Nah, warna. Apakah ada semacam standarnya atau mungkin hal-hal yang harus dihindari tentang kombinasinya? Iya, baik. Tentang menggunakan warna ini kita bisa menggunakan kemarin kaidah warna yang berdampingan, ada komplementer kan ya, menggunakan itu. Iya. Menggunakan itu. Komplementer atau warna yang berdampingan. Nah, itu yang harmoni ya. Iya. Saya tahu ini saya menggunakan itu enggak? Itu kadang-kadang saya menyarankan itu saya menggunakan enggak ini. Kadang itu langsung generate dari itunya. Dari Excel-nya. Ya. Nah, betul. Nah, sekarang gini, kita sekarang kayak kalau warna itu nanti bisa dikoreksi ya. Nah, sekarang gini. Kalau saya membandingkan pertumbuhan penduduk DIY dari tahun 90 sampai tahun 2000 sampai tahun 2000 gitu aja, 10 tahun. Kalau menggambarnya menggunakan pie boleh nggak? Nggak pas. Nggak pas, ya. Nggak pas karena kalau data penduduk itu yang diperlukan apanya? Time series. Ya, time series. Jadi ini kan ya. Oh, ternyata trennya naik. Nah, gitu kan ya. Untuk COVID kan juga seperti itu. COVID kan seperti itu. Sekarang udah gini. Nah, turunnya kan turun. Nah, puncaknya di sini. Sekarang Indonesia sudah menuruni puncak era Omikron. Kalau tahun kemarin era Delta, sekarang Omikron. Ya.
ini. Jadi menggambarkan perkembangan COVID menggunakan Pie itu tidak. Ya. Bisa enggak? Ya bisa. Bang Excel itu kan data apapun kan mau suruh gambar apapun dia mau. Gitu kan. Keputusannya ada pada kita. Karena ini masalahnya saya dulu pernah menjumpai orang menggambarkan seperti itu. Oke, enggak, silakan mulai. Ini nanti saya minta jenengan membuat nanti ya setiap orang membuat satu untuk dipresentasikan dan beserta contohnya dengan singkat ya. Kecuali Mas Dhani nggak usah, Mas Dhani khusus menyiapkan video, nah gitu ya, take video. Tentang apa nih dok Nico? Jadi ini nanti kan ada 12 prinsip ya. Spatial contiguity, nah ceritakan spatial contiguity itu apa? Gitu kan. Contohnya penelitiannya ini, nah gitu. Jadi ini kan kita menggoreng. Kalau saya terangkan kan sudah ada spatial contiguity seperti ini, nah tapi ini kan ada teorinya, gitu ya. Nah kita di level S2 itu kan tidak itu, tapi kita membicarakan teorinya. Gitu ya. Itu apakah 12 prinsip dari Mayer itu dipaparkan atau pribadi? 12-nya dipaparkan dibagi satu-satu. Oh iya. Gitu ya. Yeah. Nah, jadi nanti secara singkat mungkin kan bisa 3 slide untuk mengatakan teorinya ini. Per orang satu paparan atau? Per orang satu paparan. Jadi misalkan Mas Ocim spatial contiguity, nah itu teorinya apa kan? Saya sampaikan. Ya. Nah, kemudian saya ke ini lagi ya. Essential processing, segmenting principle. Mungkin saya 2 bagian di sini. Segmenting principle, orang belajar lebih baik ketika pelajaran multimedia disajikan dalam segmen yang disesuaikan dengan pengguna. Jadi, 2 fitur segmentasi adalah memecah konten menjadi bagian-bagian yang disesuaikan secara berurutan. Ini segmenting principle. Nah, kemudian retraining. Orang belajar lebih baik ya dari pelajaran multimedia ketika mereka tahu nama dan karakteristik konsep utama. Nah, ini ya. Membuat nasi goreng. Ya, langsung ambil cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, langsung gitu. Terus gimana? Padahal ada orang yang belum pernah melihat bawang merah, bawang putih. Ada loh ya orang yang tidak pernah masuk ke dapur sama sekali. Nah, terus bagaimana mengatasinya? Kita harus menggunakan pre-training. Berarti sebelum memproses itu, gitu ya, maka ini loh, garam itu seperti ini, bawang merah seperti ini, bawang putih seperti ini pre-trainingnya. Ya, ada pre-training dulu, baru nanti prosesnya. Nah, orang membuat, kalau ini dari TI semua ya, menyambung kabel RJ45 dengan kabel UTP dengan konektor RJ45. Menyambung. Ambil kabel ke ambil tang kemudian di crimping. Jangan seperti itu dulu, tapi kabelnya itu seperti apa atau strukturnya, warnanya seperti apa, ada training dulu. Nah, baru ada prosesnya. Nah, di contoh video ini adalah pre-training, mengenal prinsip kerja sepeda motor itu. Ini saksikan. A basic lesson in the fundamentals of a 4-stroke EFI gas engine may be helpful to your understanding of Mercury products. Here are the basic components of every 4-stroke gas engine: a piston, a connecting rod,
a crankshaft. Nah, ini pre-training. Jadi sebelum menjelaskan nanti piston akan bergerak kemudian lewat connecting rod crankshaft. Nah, ini di training dulu. Ini loh piston, ini connecting rod, ini crankshaft. Sehingga nanti kalau ada narasi yang bahwa nanti dengan ada pembakaran, piston terdorong, kemudian connecting rod mendorong Cek. Oh, kirain aku doang. Cek. Aman. Sepertinya beliau, ya koneksinya. IndiHome kah? Indigo. I guess so. Mas Pras IndiHome ya Mas Pras? Telkomsel juga tadi kalau Mas Pras Indigo ya. itu. IndiHome lancar kok. Daerahnya berarti Mas. Oke. Oh, halo. Bagus ya. Nggih. Lateral motion is turned into a rotating motion at the crankshaft. The longer the stroke of the piston, the larger the displacement of gas and air occurs in the cylinder. Di sini dia tetap piston, itu kan dari kita tahu Pak, piston itu ini kan. To propel that piston, we need to ignite a tiny bit of gas in a hole. Nah, ini adalah contoh untuk A lot of air. pre-training dan segmenting. Jadi kita bagi beberapa segmen. Gitu ya. Ya mungkin itu. Nah, modality principle. Ini terakhir ya. Oke. Cek. Mas Pras, halo. Mas Pras, cek. 1, 2, 3. Roger. Mas Pras namanya udah ganti. Besti. Mas Obi. Iya, Mbak. Halo. Mas, aku chatting ya. Oh iya, siap. Makasih. Baru loh Mas Obi itu. Mas Obi baru. Guys, kok aku jadi host? Monggo silakan. Mas Ras, saya lanjutkan Mas Ras kuliahnya. Lanjut, iya Ras. Ganggu lagi ya. Oke, Pak. Ya, seperti mau nyampe ini terakhir tadi. Modality principle. Jadi daripada animasi dan teks. Ini yang paling sederhana gitu ya. Marie Kondo atau lebih dikenal dengan KonMari adalah wanita asal Jepang yang mengembangkan sebuah metode merapikan rumah. Marie Kondo dijuluki seorang ahli organizing dan decluttering. Namanya sudah masuk dalam media lokal maupun internasional, sebut saja Time Magazine dan The New York Times. Marie Kondo juga masuk ke dalam list 100 orang berpengaruh versi Time Magazine tahun 2015. Berikut beberapa tips ala Marie Kondo. Mulai kategorikan barang. Pastikan semua barang berada di tempatnya. Jangan simpan pakaian dengan ditumpuk. Jangan beli tempat penyimpanan sebelum tahu barang apa saja yang akan disimpan. Semoga menginspirasi. Ini vokalnya mahasiswa S2 PTI angkatan 2020. Gitu ya. Suaranya tadi itu ya.
Ini dia buat tugas ini. Jadi suaranya bagus dia. Ya itu dulu ya untuk hari ini ya. Kuliah multimedia itu kuliahnya yang senang-senang ya katanya. Gitu. Kolaborasi ilmu psikolog juga. Ya gitu ya. Jadi mungkin ada loh, kayak ngono kok diajarkan ya gitu ya. Ya itu. Jadi memang saya sampaikan di awal ya. Kalau kita berbicara multimedia itu kita nggak lepas dari pendidikan ya. Yang namanya multimedia itu kan untuk memengaruhi orang lain. Yes. Medium. Memengaruhi orang lain itu basisnya apa? Psikologi. Gitu ya. Nah, Love it. Saya itu orang yang tidak suka dengan psikologi. Betul-betul tidak suka. Saya waktu itu terjerumus. Kenapa dok? Ya. Waktu itu saya membuat disertasi. Kok saya tersasar ke psikologi? Nah, sesuai yang tidak kita suka, dinikmati ternyata bagus juga dan sekarang saya senang. Ya. Saya dulu anti, tapi itu harusnya ada di hadapan saya. Loh, ini dasarnya psikologi, saya nggak suka. Ya udah dinikmati, dipelajari, dan akhirnya suka. Nah sekarang saya suka dengan psikologi. Ya. Nah ternyata ini ya multimedia itu memengaruhi ini kan kaitan dengan pendidikan. Pendidikan itu kan kita memengaruhi anak didik, memengaruhi yang positif. Orang membuat iklan itu memengaruhi tidak? Iya jelas. Memengaruhi orang lain yang supaya dia yang tadinya tidak butuh menjadi butuh. Iya. Maka saya kalau ada dulu ada orang sales datang, kalau kata salesnya itu pinter, itu saya langsung menolak. Karena apa? Yang saya tidak perlu dengan sales itu dia ngomong, saya jadi perlu. Itu memengaruhi. Nah, jadi ya ternyata ilmunya saya nggak salah. Makanya waktu kita belajar tentang manajemen sistem informasi, ada dua hal, sosio-teknikal. Sosionya itu adalah psikologi salah satunya. Dulu yang lainnya besok. Nah, bisa kita diskusikan ya. Nah, coba nanti yang apa itu? Ini ada satu tugas lagi untuk yang ini saya minta dengan membuat konten yang sederhana, nggak video ya. Ini kan modality principle, ya kan? Ada gambar, silakan dinarasikan. Gambar dengan teks tidak. Jadi jangan ada animasi dan teks. Jangan ada gambar dan teks. Itu jangan, karena apa? Matanya overload. Kalau ada gambar berarti suara, animasi suara, kan itu kan. Baik, ini yang ada di itu strukturnya agak berbeda, maksudnya di depannya tapi belakangnya sama. Yang ada di Bisma. Gimana? Bagus saya di ngomong dong. Ya Pak. Gimana? Enggak bertanya. Enggak ada yang enggak pernah ngomong. Fitri juga enggak. Gimana Mbak Fitri? Ya Pak. Enggak ada pertanyaan? Menyimak Pak. Ya, jadi sekarang kamu siapkan topik tesis dari sekarang. Ya. Sudah bisa semua kan berarti ya? Kemana ya? Sudah konfirmasi dulu semua kan? Iya, sudah Pak. Proses. Ampun Pak. Yang proses aja. Yang proses. Mas Dani sudah, gitu ya. Akan saya suruh langsung action semester ini juga, gitu ya. Kalau tidak semester ini, ya. Kalau yang pembimbing yang untuk ini judul itu sudah pembimbing tesis bukan ya Pak? Sudah. Oh,
tadi itu soalnya Pak Eko malah ngendiko gini. Nah ini kalau multimedia tuh harusnya Pak Pri yang jadi pembimbing Oh ya, itu tadi itu. ya enggak harus saya banyak tuh. Tadi Pak Eko yang ngendiko begitu. Dan saya pun biasa melayani yang bukan bimbingan saya. Ya. Lanjut, berarti boleh tanya-tanya ya Pak, misalkan nanti ada Oh yang... ya boleh. Ya. Saya juga pernah ada mahasiswa S3 yang ketemu saya itu sampai 2 jam. Itu bukan bimbingan saya. Ya hanya waktu itu, tahun 2019, waktu sebelum COVID. Bukan bimbingan saya, tapi saya ada waktu, saya melayani. Gitu ya. Terima kasih Pak Bri. Dan ya mungkin nanti sewaktu-waktu misalkan mau luring datang ke kantor juga bisa, asal saya aja. Gitu ya. Dan saya jangan kaget untuk semua mahasiswa yang validasi instrumen itu saya tidak pernah menerima apapun dari mahasiswa. Saya tidak mau karena mahasiswa itu dia dibiayai oleh LPDP dan itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia ya bebas dengan saya. Kalau saya ada waktu, insya Allah saya melayani. Ya. Ya. Pak Pi, terima kasih. Baik ya. Itu diseriusi gitu ya. Iya Pak. Tesis itu jangan mikir yang sulit, mikir yang mudah, ya. Yang penting satu objek kecil itu dipandang dari teori ini, wah teorinya banyak toh. Ya itulah S2 kan itu ya. Itu nanti S3 itu lebih banyak lagi. Ya. Jadi kalau saya dengan dosen UGM itu apa bedanya tesis, skripsi, tesis dan disertasi? Apa bedanya? Jadi jumlah teori ya, saya gambarkan ya, saya sama share apa ini, share whiteboard ya. Saya berikan gambaran ya. Luas lingkaran itu apa? L sama dengan kuadrat. PR kuadrat. R kuadrat. R kecil. Oh, ya. Simbolnya. Nah, ini dibuat program, jadilah skripsi. Gitu kan? Artinya, program jadi, diberi nilai R, maka ketemu L sama dengan sekian, itu kan ya. Nah, itulah S1, gitu kan ya. Nah, S2 beda lagi gitu ya. Ini mungkin ditambahi treatment apa. Tapi saya berikan contoh yang ekstrim langsung ke ini untuk S1 gitu ya. Nah, sekarang untuk S3 itu apa? Boleh nggak S3 membuat rumus program untuk luas lingkaran? Gampangnya boleh. L sama dengan Pi R kuadrat. Membuat program, iya, betul. Tapi apakah programnya itu menjadi disertasi? Tidak. Ya. Apa yang diolah? Nah, yang diolah, kenapa bisa PR kuadrat? Yang diolah dalam disertasi itu adalah ini. Luas lingkaran. Lingkaran itu kan, ini kan ya, ada kotak. Ini kan ya. Ya. Nah, di dalam disertasi itu yang dibahas adalah bagaimana ketemu PR kuadrat ini, gitu loh ya. Kan ini kan luas kotak ini ditambah kotak ini kan ya, gitu kan ya. Jadi luas lingkaran itu apakah ini rumus mutlak? Bukan, ini rumus pendekatan. Ya kan? Ya, terus untuk yang bagian yang ujung ini bagaimana? Ini dibuat kotak lagi, gitu kan ya. Dibuat kotak lagi. Nah, terus nanti berarti ini ada yang kotak, ada yang sisi miring lagi. Nah, itu dibuat kotak kecil-kecil lagi. Nah, itulah S3 kan gitu. Jadi programnya untuk apa? Untuk membuktikan saja. Untuk membuktikan bahwa luas lingkaran seperti ini. Tapi yang dianalisis dalam disertasi adalah bagaimana ketemu PR kuadrat ini dengan ini.
Itu ya. Jadi, kalau S2 nah ini contohnya kurang pas ya. Jadi kalau yang nggak S2 ini apa ya? PR kuadrat ya, tinggal yang diperdalam misalkan ya, tapi ini kan nggak bisa direko-reko lagi. Di sini ditambah dengan algoritma. Jadi ini ada ditambah dengan algoritma apa, ditambah dengan treatment algoritma apa. Tapi untuk luas tekanan kan enggak ya, nggak bisa ya. Jadi ditambah dengan algoritma. Tapi orientasinya masih pada program. Tetapi kalau yang ini orientasinya sudah tidak program lagi, program hanya untuk membuktikan. Gitu ya. Maka karena ada KKN ini level berapa? Gitu. Kalau S3 kan KKN level 9. Menggunakan standar itu. Gitu ya. Nah, saya dulu S2 di UI, saya tidak boleh membuat program. Waktu itu levelnya sudah agak ke sini. Gitu. Maka dulu ada teman-teman saya yang trauma. Tidak ke S3 karena ketakutan. Jadi gini ya, sesuatu topik yang sama bisa untuk tes skripsi, tesis, dissertasi hanya level. Kalau sekarang level KKNI-nya yang berbeda. Itu ya, Mahendra, apa tesisnya? Terus terang masih masih menggodok dengan bahan baru. Kalau dari saya ambil di case tadi di sekolah saya itu semacam integrated information system gitu dok. Cuman kan itu sudah terlalu common gitu ya, maksudnya kurang ada kebaruan. Tapi kalau saran dari beliau itu seperti ada data analytics-nya, jadi ada decision support system-nya gitu ke arah sana. Nah, jadi kan tidak sekedar membuat program yang berbentuk S1. Nah, ada analisis dari itu gitu kan ya. Itulah level KKNI. Nah, maka kemarin ada yang saya sarankan juga yang bukan bimbingan saya membuat program sudah jadi sudah diuji kelayakannya maka ISO sudah, apalagi untuk S2-nya diuji menggunakan Kano. Nah, itu untuk analisis gitu ya. Oh, ini loh kelebihan saya dengan Kano itu apa? Kano ada untuk mengukur produk-produk teknologi, ada seperti itu. Ya, ini 29. Oke, kita lanjutkan pekan depan nanti. Tugas tadi saya sampaikan di grup tadi. Oke, sekian dulu ya. Sehat semua ya. Jaga imun dan iman. Ya. Penting. Baik ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apri. Halo. Should we go? Direkam nggak ini tadi? Enggak direkam. Cek di zamisakopi.com. Kenal ya? Oh ya. Ini sudah pada ngupload judul tesis belum nggih? Belum. Apa tuh? Belum. Nggak usah ditanya, Mas. Itu jelas. Jelas sudah. Aku belum konsul ya. Yang jelas sudah Mbak Dia. Mas Pras. Mbak Dia ini. Mohon sama Pak Eko. Oh. Iya. Aku konsul malah disuruh ganti judul lebih jauh. Pak Fatul. Mas Dani udah jadi itu tesisnya. Nah, itu Mas Dani. Nah, itu sama Pak Pri disuruh ganti judul. Tentang apa ya, Mas? Tentang PTM. Itu. Pelajaran tatap muka. Oh, pripun. Kalau kaitannya sama PTI terus gimana itu, Mas Dani? Ya, tentang sistem pembelajaran tatap muka dan jadi kan sistemnya terbatas toh, Mas. PTM terbatas 50%. Nah, bagaimana biar itu efektif gitu. Ada produk sistem atau bagaimana? Nanti munculnya saran. Oh, saran. Berarti enggak kita kan mungkin enggak terlalu fokus ke PTI itu harus produk itu ya berarti jenengan nggih. Pak, enggak harus produk. Oke, siap. Malah suruh ganti judul. Wah, umat iki wis dadi bab 1 malah judulnya apa nih, Sangar. Maksudnya itu enggak kurang setujui gitu, Mas? Ya enggak, tadinya kan judulnya beda gitu kan. Quality of service
Quality of service itu kebanyakan kan sebetulnya teman-teman itu kalau quality of service kebanyakan kan yang diteliti kan secara teknis. Nah, ini ada usulan dari Bu Ratna kemarin tuh quality of service yang diteliti orangnya gitu. Itu. Nah, bagaimana itu? Itu belum banyak yang meneliti kalau orangnya. Nah, kemarin tuh dari usulan judul saya itu, Mas, judulmu itu bagus semua tiga-tiganya. Cuma ini harusnya kalau quality of service harusnya tahun kemarin, bukan sekarang gitu. Karena quality of service yang saya kan pembelajaran daring seperti ini. Bagaimana kalau di Aceh diterima enggak? Bagaimana di Papua diterima enggak? Seperti itu. Tapi tentang orangnya, bukan secara teknis. Nah, itu bagus, tapi harusnya tahun kemarin. Kalau tahun sekarang sudah ketinggalan, padahal udah sampai bab 2 itu kemarin. Langsung dicoret, ganti total. Pembimbingnya Mas Dani. Tapi kan aman Mas Dani. Masih seputar pendidikan toh Mas? Masih. Nek Mas Ocim iya aman. Kemarin kan ngambil murni harus diselempet ke pendidikan ya Mas. Ya. Saya jenengan kan murni ya. Banget. Iya. Tambah pendidikan disangkut-sangkut ke Mas. Aduh. Lucu tadi ini. Ya aneh. Mas Ocim itu kan bab telu lho Mas Ocim ki. Langsung bab sisi deh Mas. Sing bab sisi dikoreksi kok. Neng Pak Handaru disalahke tapi Pak Fatul bener loh Mas. Aneh kan? Iya. Waduh Mas aku ki bab siji Pak Handaru disalahke ning sebetulnya sama calon pembimbing itu wis sesuai kabeh cuma ya itu ini harusnya tahun kemarin jangan tahun sekarang. Wah, ya wis ra sida aku. Berarti hanya aku yang belum jelas ya sampai sekarang. Wis semester ngarep Ras. RPL di kon cepet-cepet. Telepon RPL kon cepet-cepet. Nganu masalah yang ngetek anggaran RPL ki. Calon pembimbingmu siapa, Pras? Gak ngerti, si Endi sih. Mas Duki. Mas Duki kuwi. Kudune iya, Mas. Aku ya ora ngerti Pak Prapto ora ngakui Pak Prapto. Ini kan kalau topik itu kan dia sama Pak Prapto, tapi sama Pak Praptonya topik nggak diakui. Nah, Pak Prapto itu menge-share hak murni Excel dari hasil Google Form-nya. Google Form-nya Pak Watul itu kan ada Google Form-nya isiannya. Terus di reviewernya itu Pak Fatul malahan bukan Pak Prapto. Tapi nggak tahu kok yang di-share Pak Fatul itu kok beda tampilannya dengan itu sih. Yang dipakai yang di-share Kak Prodi ini Mas. Yang kalau yang dari Pak Prapto kan dapat filenya itu file asli Excel-nya itu dengan tambahan kolom reviewer. Kita yang kita ngisi judul 3 judul nih loh. Itu kan Google Form bentuknya jadi Excel nih Google Sheet. Nah, terus ada tambahan kolom reviewer. Nah, itu isinya reviewer itu saya dengan Pak Fatul. Sedangkan yang Pak Fatul sendiri yang di-post di grup WhatsApp itu kan yang sudah putih bersih itu kan saya dengan Pak Prapto itu dan itu mungkin nggak tahu antara yang data matang sama data mentah kok beda, makanya kemarin Pak Prapto itu kok agak nggak terlalu ngeh kalau bimbingannya itu siapa gitu. Mau si Pras ini Pak Mas Duki toh Pras? Iya tapi cari update telepon. Tapi judulnya jangan ngambil itu Mas Taufik. Pak Fatul judulnya. Pak Fatul. Aku kemarin jadinya pengembangan media informasi, tapi sama Pak Prapto disuruh dispesifikan sih. Enggak umum banget spesifik ke produk apa gitu. Berarti udah dapat judul Mas? Belum, baru sekedar saran dispesifikan produknya gitu, tapi belum pasti judul apanya karena aku kemarin bimbingan pakai via HP bimbingannya presentasinya. Jadi nggak sempat ngetik kondisinya. Gitu. Yang helpdesk itu Mas? Iya itu judul judul ketiga helpdesk. 4. Yang keempat nggak tahu judulnya apa, lali aku. Ngeri.
Aku 2 wae ditolak kabeh. Enaknya begini Pak, Mas Duki jam berapa yo? Aku ini pagi Mas. Tuh itu Wapi berhasil tuh. Kemarin pagi toh, tapi terus ya nanti saya telepon atau video conference Mas. Tanteni itu kan sampai beda hari tetap nggak dihubungi. Oh berarti pagi di WhatsApp mana? Tapi nek karo Pak Prato ki ketemu langsung ojo lewat telepon. Iya, kemarin ketemu langsung Pak Prato lagi Jadi kalau nggak ketemu langsung tuh nggak dibaca WA-nya. Kebetulan pas ketemu langsung ditanggapi. Pas kalau misalnya nggak ketemu ya mungkin nggak tahu seminggu 2 minggu nggak kebaca malah hilang WA-nya. Nek Pak Prato itu harus ketemu langsung. Nek nggak ketemu langsung malah nggak dong. Bablas tenang. Nggak ngopi. Oh betul. Ngopi. Mas Prasetyo jaluk judul Mas Ocim lho turah-turah Mas. Cim jaluk Cim. Ocim judul telu disetujui kabeh lho Pras. Loh, kene jaluk. Ayo Mas. Ayo kabeh Mas. Ding iki aku gawene jelimet Mas. Jan iki gawe detail banget, kompleks sampai banget toh. Yang Pak Fatul iki gurun jeko apa Mas? Kon ngetes tok. Tes hasilnya kuwi pamane nyeken muncul hasilnya wis sesuai apa ora. Gur kuwi tok Mas. Terus di proses kalau kayak sing jelas Pak Primo algoritma menurut sopo spare sopo nah gur ngono kuwi tok Mas. Dadine wis gawe dawa-dawa ngerti-ngerti. Aduh, kok dirubah ngene. Loh, Mas Ocim, Mas Pras itu ketoke mau lho sing chat semacam chatbot WA. Nah, itu mungkin kalau ngambil istilahnya kayak konsep jenengan itu kan mungkin pengolahannya bisa ya itu mungkin bisa Mas. Kalau jenengan kan image, mungkin Mas Pras diasosiasikan dengan teks kan jadinya. Bisa sip. Nah, ini kok Mas Pras iso kolek kalau Mas Ocim. Mas Ocim bisa dikirimkan bab 1 sampai bab 5 sekalian sama abstrak. Minayati maaf. Mungkin di mata terlincing Mas. Mas Ocim ki jadine yang judul 1 atau 2 Mas? Yang pertama Mas, judul 1 Mas. Pertama itu yang jaga jarak itu bukan? Enggak. Jaga jarak itu di ACC sama tim lain, tapi yang sama Mas sama Pak Fato enggak Mas. Nah itu Mas Pras gawe nganu jaga jarak kuwi Mas Pras. Nah itu udah jadi programnya man Mas. Nah kuwi Mas. Programnya jadi tinggal gawe. Gawe nganu itu algoritma itu, algoritma itu. Oke, sekarang Mas Ocim dengan sinten namung bimbingannya? Pak Fatul. Fatul Mas, udah sejak awal diminta Pak Fatul. Aku rasa positif lagi. Mas Duki. Pak Mas Duki. Entak miss call yang mene wangun dah ya? Di WA aja di miss call. Malam Jumat, Mas. Sih bengi miss call. Kuliah statistik tau kuwi. Lah wingi ngomongnya bar kuliah statistik toh, tapi bar kuliah rampung kita anteni kita ditelepon. Miss call ya ora, tapi online terus wonge. Temoni langsung, ketemu. Omahe ngono. Ayo nang omahe apa nang kantor to ya? Omahe ra ngerti aku. Digoleki. Aning FT ki di lockdown kok wingi. FT lockdown, ora oleh mlebu tanpa izin dekan. Di Cim, ngonmu dikirim aku Cim. Mas, siap Mas. Ya Mas. Mas Prasit. Tujuh kabeh. Ada Pak. Tujuh kabeh kuwi. Mas Duki biasanya ki langsung bijine auto A ya Mas. Kuwi nek statistik. Ya kudune general kabeh no Mas, termasuk tesis engko. Nek tesis kan dia enggak sebagai penguji kan, tapi sebagai pembimbing toh. Pembimbing itu menolong di saat kita teruji Mas. Dan apa? Cah kuliah ning elektronika. Lah kowe iki ya padha. Sing cah kuliah nang elektronika ki ana wong 4. Aku kowe Iskandar. Terus Pak Parjanto karo Pak sopo kae anak Mici